Nah, kembali lagi dengan saya Tira di channel Just Tira. Channel ini akan membahas terkait dunia teknologi, proses produksi konten kreatif, baik itu foto, video, atau review-review alat untuk produksi. Kalau tertarik, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya. Untuk kali ini, saya ingin membahas terkait segitiga exposure. Sebelum kita membahas terkait penggunaan kamera, cara setting, dan lain-lain, langkah lebih baiknya kita membahas dari segitiga exposure terlebih dahulu. Segitiga exposure sendiri terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama adalah ISO, ada shutter speed, dan yang terakhir ada aperture atau bukaan pada lensa. Nah, sebelum kita membahas semuanya, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya. Makin tinggi nilai ISO, maka akan makin terang pula cahaya yang dihasilkan, atau makin terang pula gambar yang dihasilkan. Nah, tingkat ISO di masing-masing kamera itu berbeda. Ada yang mulai 60, 50, atau 100. Dan tertinggi dari ISO di kamera itu ada yang 6400, 12000, atau bahkan ada yang sampai 100.000 ke atas. Nah, makin tinggi ISO akan makin terang. Tapi ketika kita makin terang gambarnya, maka akan makin banyak noise. Nah, untuk menghindari noise, kita harus memahami karakter kamera kita. Kira-kira seberapa sih kemampuan kamera kita untuk menghasilkan gambar yang minim noise ketika tingkat ISO tinggi. Nah, biasanya kamera itu memiliki kayak maksimal ISO lah yang bisa diterima. Kadang 1000 sih, rata-rata 1000 sih. Rata-rata untuk entry level lah. Biasanya ISO 1000 itu masih aman ketika kita pakai. Kadang bisa kita push sampai 3200 pun kadang masih aman. Cuma kita mengingat kembali ketika kita mengambil gambar itu perlunya benar-benar jernih apa enggak. Kalau benar-benar jernih, kita harus memanfaatkan ya paling enggak ISO di bawah 1000 lah. Nah, selanjutnya kita bahas terkait shutter speed. Shutter speed adalah cepat lambatnya rana atau shutter itu membuka pada kamera. Nah, makin lambat atau makin lama shutter itu membuka, maka akan makin terang gambar yang akan dihasilkan. Nah, shutter di kamera itu bervariasi. Ada yang paling cepat di 1/4000, 1/8000, atau 1/16.000, atau ada yang lebih cepat lagi. Kemudian shutter yang makin lambat atau makin lama shutter itu membuka pada kamera, maka akan makin terang. Dan biasanya rata-rata kamera itu membuka shutter, lamanya membuka shutter itu biasanya maksimal di 30 detik. Kadang ya kita makainya umumnya sih biasanya makainya di 1 detik, 2 detik, atau seterusnya. Ya hampir jarang kita memakai di 30 detik. Nah, ketika shutter itu makin lama membuka, itu ada konsekuensinya. Jadi ketika shutter makin lama membuka, maka akan makin banyak menghasilkan motion blur. Nah, motion blur sendiri itu kadang berguna ketika kita membutuhkan hasil foto kayak air terjun yang bentuknya kayak kapas, atau kayak like painting lah. Kalau di cityscape nyari gedung-gedung yang di bawahnya ada mobil lewat atau motor lewat, jadi ada garis cahaya gitu, atau kayak ya konsep-konsep foto yang membutuhkan cahaya bergerak lah. Nah, sebenarnya kalau kalian memfoto kayak foto model, foto event, atau foto apa, kalian butuh shutter yang mumpuni lah. Seenggaknya paling enggak 1/60. Kenapa 1/60? Karena ketika kita event kan biasanya ada gerakan tangan. Nah, itu untuk memfreeze gerakan tangan itu paling enggak kita gunakan 1/60. Ketika kita gunakan lebih cepat dari itu ya enggak masalah. Cuma kita harus tahu batas minimal shutter yang akan kita gunakan. Misal kita foto event, kita harus paling lambat kita pakai shutter 1/60. Atau misal foto orang lari, kita harusnya paling lambat 1/100 atau 1/200. Nah, kembali lagi penggunaan shutter tergantung kegunaan kita masing-masing. Atau apakah event
sport atau yang lainnya. Bahasan yang terakhir adalah aperture. Aperture adalah seberapa lebar lensa dalam membuka aperture-nya, atau ya kayak blade-blade yang di sampingnya itulah. Nah, makin lebar lensa dapat membuka, maka akan makin banyak cahaya yang masuk. Untuk nilai aperture sendiri makin kecil nilainya, misal f/1, f/2, itu berarti makin lebar aperture yang dibuka. Contohnya saya ambil kayak gini lah. Ini lensa Meike 25mm f1.8. Ketika ini nilainya di 1.8, ya nggak kelihatan, tapi percayalah ini f1.8. Kelihatan nggak? Nah, ini kita putar ring aperture-nya. Nah, nanti akan makin kecil. Lubangnya kelihatannya akan makin kecil. Jadi ketika kita kecilin di sini, kelihatan kecil. Ini nilai aperture-nya di f16. Jadi makin tinggi nilai aperture, maka akan menghasilkan bukaan yang kecil atau nggak lebar. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan aperture, kita akan menambah cahaya, tapi ada konsekuensi di balik itu. Ketika kita menggunakan aperture atau bukaan yang lebar, misal f1.8, f2, dan lain sebagainya, itu biasanya akan menghasilkan gambar yang soft atau kurang fokus lah. Kadang ketajamannya juga berkurang. Misal, terus yang pasti itu ada tingkat depth of field. Jadi kayak misal kita fokus di mata, di f2 kita fokus di mata, kadang di bagian telinga udah gak fokus. Lah itu emang ya sebuah kekurangan lah ketika kita membuka aperture yang besar. Nah, ketika kita pengen menghasilkan gambar yang tajam, jadi kita harus mengenali lensa kita. Misal, ketika kita pakai lensa umumnya kan 50mm, 85mm, itu kan memiliki aperture f1.8. Nah, untuk menghasilkan gambar yang tetap tajam, turunin aja 2-3 stop. Misal, ketika kita pakai f1.8, kita turunin 2-3 stop, berarti jadinya f28 atau f32. Ya, itu enggak aturan resmi untuk menghasilkan gambar yang tajam. Cuma saya makainya rata-rata itu. Jadi misal lensa saya nih f1.8, saya coba turunin 2-3 stop, misal f28 atau f32. Ya seenggaknya lebih tajam daripada ketika kita memakai bukaan yang terlebar dari lensa tersebut. Nah, kalau ada kritik, saran atau komentar, silahkan taruh di kolom komentar. Nah, kalau kalian suka konten seperti ini, silahkan like. Dan kalau pengen tahu update informasi terkait teknologi, proses produksi konten kreatif, atau konten-konten tutorial kayak gini, ya kayak tips trik kayak gini, atau mau racun-racun kayak lighting samping sini yang bisa gonta-ganti warna, atau kayak gini, gimana sih? Nah, atau kayak gini. Nah, jangan lupa subscribe untuk nunggu racun-racun berikutnya. Kurang satu lagi, jangan lupa hidupin loncengnya biar dapat info terbaru. Bye.